Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu tentang medium, bahan, dan teknik. Di kelas 10 ini kita mempelajari banyak hal yang sebelumnya di bab seni rupa dua dimensi itu ada banyak sekali mengenai pengertian dan sebagainya, unsur-unsur, dan kita sampai sekarang sampai pada medium, bahan, dan teknik. Sebelum melakukan kegiatan berkarya seni rupa dua dimensi, sangat penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan atau tahu pengetahuan dan pemahaman berbagai alat, bahan, teknik yang biasa digunakan dalam praktik berkarya seni. Untuk mengenal karakter bahan, alat, dan teknik ini dengan baik hanya dapat kamu lakukan dengan kegiatan praktek secara langsung. Jadi kita harus praktek biar kita tahu karakter setiap bahan atau alat ataupun tekniknya ini, biar kita bisa merasakan sendiri pengalaman secara realnya. Kita bisa mencoba mengapresiasi karya seni dengan pendekatan aplikatif, yaitu meniru atau apa, bisa maka dengan demikian wawasan apresiasi kita akan semakin kaya, semakin luas, dan keterampilan tangan kita dalam berkarya juga akan sedikit banyaknya akan terlatih bisa menjadi lebih baik. Baiklah, yang pertama, medium dan bahan karya seni rupa. Bahan berkarya seni rupa di sini adalah apa? Material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Jadi bahan, tahu bahan itu apa? Bahan di sini adalah sebuah material yang dipakai atau digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Sesuai dengan keragaman jenis karya seni rupa, jadi bahan berkarya seni rupa ini juga banyak macamnya dan banyak ragamnya. Ada pula yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Contoh, perupa membuat karya lukisan menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utamanya. Kalau kita lihat lukisan, di sini juga dijelaskan nanti bahwa lukisan yang menggunakan kanvas dan cat bahan utamanya serta kayu dan paku itu pasti sebagai bahan penunjang. Kayu pada kanvasnya itu kan sebagai penopang kain kanvasnya, dan pasti ada pakunya atau lem atau apapun di situ, dan kainnya mungkin kan sudah dilapisi dengan semen putih atau kalsium dan sebagainya. Seperti kayunya itu digunakan sebagai bingkai atau spanram kan namanya bingkai atau spanram untuk menempatkan kanvas atau kain kanvas, paku untuk mengaitkan, seperti itu adalah penunjang. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan itu menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya, bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Jadi ada bahan baku alami itu berasal dari alam, seperti tumbuhan, bebatuan, dan sebagainya. Bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan secara kimiawi di factory atau pabrik secara industri terlebih dahulu, tapi langsung dapat digunakan. Seperti batu merah, kalau kita goreskan akan menghasilkan warna merah, batu bata Adapun warna yang lainnya dari dedaunan atau bunga dan sebagainya, atau kulit pohon apa, kita bisa bereksplor di situ biar mendapatkan pengalaman secara teknik maupun bahan ataupun mediumnya. Adapun bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang diolah menjadi bahan baru melalui proses pabriksasi atau industri tertentu menjadi bahan baru.
Dan di sini memiliki sifat dan karakter khusus, ya. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni rupa ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat, dan sebagainya. Ya. Sepertinya kalau keras mungkin pensil kan keras, lunak pastel, ataupun bisa pasta, cat dan sebagainya. Cat kan lunak ya. Cair bisa cat yang mungkin pencampurannya menggunakan air atau cat minyak dan sebagainya. Ataupun padat ya. Padat itu bisa krayon ya, bisa berupa pensil warna dan sebagainya. Nah, dilihat ada beberapa contoh. Ada pensil warna, ada krayon, ada pastel, ada cat minyak, cat air dan sebagainya. Banyak sekali penunjang-penunjang atau sebagai bahan baik itu keras ataupun lunak ataupun cair ataupun padat ya. Sering kita jumpai. Berikutnya nomor 2 ya. Yang nomor 1 adalah medium tadi, medium dan bahan karya seni rupa. Yang nomor 2 adalah alat berkarya seni rupa. Alat ini adalah sangat banyak jenis dan ragamnya. Beberapa karya seni rupa bahkan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya. Ya. Contohnya apa? Kuas tidak akan digunakan pada kriya anyam dan sebagainya. Ya. Palu, paku, palu dan tata tidak digunakan dalam melukis dan sebagainya. Ya. Ada sedikit contoh. Tapi di sini ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya seni rupa. Contoh, alat tulis gambar misalnya, ya, pensil untuk sketch dan sebagainya, adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya seni rupa, terutama saat membuat rancangan ya, sketch tadi, rancangan ataupun desainnya. Nah, dalam berkarya seni rupa sendiri, ya, seni rupa 2 dimensi setidaknya dikenal beberapa kategori. Alat utama untuk berkarya itu alat untuk membentuk, menggambar, dan mewarnai, serta alat mencetak atau menduplikasi. Ya. Begitu juga bahan selain kategori alat utama tersebut, kita juga mengenal alat-alat bantu lainnya. Ya. Seperti alat-alat yang peruntukannya tidak secara khusus untuk kegiatan berkarya seni rupa, tetapi sangat dipergunakan dalam kegiatan berkarya seni rupa seperti pemotong, ya, pisau dan gunting ya, cutter dan sebagainya. Kan itu tidak khusus ya. Berikutnya adalah alat pengering, alat pengukur dan sebagainya, seperti penggaris. Alat pengering ya ada seperti hair dryer itu ya. Untuk karya sablon dan sebagainya akan menggunakan alat pengering. Di situ sering digunakan. Alat-alat ini bersifat penunjang sebenarnya, ya, memudahkan atau melancarkan proses pembuatan karya, ya, pisau, gunting ataupun cutter, silet itu ya, dan sebagainya. Pasti itu adalah sering kita jumpai untuk penunjang proses pembuatan karya kita. Ya. Adanya kemajuan teknologi saat ini, semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya seni rupa relatif dapat dilakukan oleh komputer. Walaupun demikian, perlu disadari betul bahwa komputer hanyalah alat bantu. Karya seni bagaimanapun juga membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan oleh program komputer. Ingat ya, komputer kan cuma alat. Ibaratnya adalah sebuah papan digital atau kanvas digital yang kita bisa menorehkan warna-warni secara digital pula, yang bisa dicetak melalui printer ataupun yang lainnya. Nah, tapi kepekaan rasa ya adalah kompetensi unik dan khas yang hanya dimiliki manusia. Jadi komputer itu tidak bisa memberikan sebuah nilai estetis yang khas ya, yang mempunyai kekhasan sendiri atau berkarakter ya, berbeda dengan antara satu orang dengan orang lainnya, pasti mempunyai perbedaan. Kalaupun komputer itu bisa, akan terbatas ya, akan mudah terbaca atau tidak akan mempunyai karakter tersendiri seperti antar manusia satu dengan yang lainnya. Nomor 3, teknik berkarya seni rupa. Dalam membuat karya seni rupa, murni ataupun terapan dibutuhkan keterampilan teknis
menggunakan alat dan mengolah bahan. Ya. Keterampilan teknis menggunakan alat dan mengolah bahan untuk mewujudkan objek pada bidang garap. Contoh, untuk membuat objek dalam karya lukisan, seorang perupa atau seniman dituntut menguasai keterampilan teknis. Contoh menggunakan kuas atau alat ya, yang lainnya. Contoh kuas, pensil, cat ataupun kanvas dan sebagainya. Mereka dituntut bisa paham dan menguasai keterampilan teknis menggunakan alat tersebut. Contoh juga seorang pematung juga harus menguasai keterampilan teknis menggunakan alat mahat, mengolah bahan kayu atau batu ataupun semen untuk mewujudkan karya seni patung. Seperti itu. Jadi kita tahu ya bahwa setiap karya itu membutuhkan keterampilan penggunaan alat bagi senimannya. Ya. Contoh kalau seni lukis ya kita harus menguasai alatnya. Contoh kuas, cat dan sebagainya. Kalau kita mau membuat patung ya kita harus menguasai alat untuk memahatnya ya, atau untuk membuat atau membentuk patung tersebut kita harus menguasainya. Karya seni rupa ada juga yang dinamai berdasarkan teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya. Contoh kriya batik misalnya menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Begitu pula seni kriya anyam untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik menganyam. Ya, tahu batik ya? Batik di sini menunjukkan jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Jadi batik, ya kan tahu ya, batik itu bagaimana cara membuatnya. Beragam jenis karakter bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa memerlukan beragam alat dan teknik untuk mengolahnya. Suatu teknik berkarya seni rupa mungkin saja secara khusus digunakan sebagai teknik utama dalam mewujudkan satu jenis karya seni rupa, tetapi mungkin juga digunakan untuk mewujudkan jenis karya seni rupa lainnya. Baiklah kita lihat ada beberapa contoh. Ada apa saja di situ? Ada easel, ada palet, ya, ada kuas, ya, ada cetokan, ya, atau di situ bisa dilihat ada contoh-contohnya di situ, ada nama-namanya ya. Ya, ini adalah alat-alat berkarya seni lukis. Sebenarnya tergantung ya. Kalau lukisannya pada dinding atau pada kertas, pada kain itu nanti pastinya ada sedikit perbedaan. Ini hanya secara umum saja. Nah, kalau membatik kita perlu apa saja? Bisa pensil untuk skate, ya, canting untuk memberikan lilin atau menorehkan lilin atau malam pada kain ketika membatik, ya. Ataupun anyam, kita memerlukan bahan yang elastis untuk bisa dianyam, ya, ada pakan, ada lungsi dan sebagainya. Tuh. Langsung yang nomor D, yang D, proses berkarya seni rupa, ya. Sebenarnya ini adalah tahap yang hampir selesai ketika kita membuat karya seni rupa. Di sini karya seni rupa tidak tercipta dengan sendirinya. Ya, jadi pembuatan karya seni rupa dua dimensi dilakukan melalui sebuah proses secara bertahap yang berbeda antara satu jenis karya dengan karya lainnya yang mengikuti karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Tahapannya, ya, berkarya seni rupa dua dimensi bisa dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Ya, kalau tidak ada motivasi, nanti terhambat kita. Ya. Karena motivasi ini dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri perupanya, atau mungkin dari temannya. Kalau motivasi ini berasal di dalam diri seniman atau orang yang membuat, dari pikirannya, kemauannya sendiri, ataupun mengikuti temannya yang berkarya terus mereka ikut berkarya juga, ya, bisa jadi. Karena motivasi bisa dari manapun. Atau melihat suatu karya seni yang ketika pameran itu membuat dirinya tertarik, ya, ataupun karena lingkungan, ya, banyak sekali motivasi yang bisa kita
gunakan untuk semangat berkarya. Benda-benda kecil atau hal-hal sederhana dalam kehidupan juga menjadi ide untuk berkarya seni rupa. Ya, bisa ketika jalan-jalan, ketika kita merenung, ketika kita mengalami sesuatu hal, itu bisa menjadi sebuah sumber inspirasi, ide atau gagasan yang bisa kita realkan atau menjadi sebuah karya seni. Coba perhatikan benda-benda dan peristiwa sehari-hari, ya. Itu kalau kita kembangkan, hasil pengamatan akan menjadi sebuah gagasan berkarya seni rupa. Oke. Ada beberapa ilustrasi yang mana di sini ada ilustrasi untuk berkarya. Biasanya orang yang mencari ide. Untuk berkarya pertama adalah mencari inspirasi atau ide, ya. Ini digambarkan orang yang mencari ide, bisa memikirkan sesuatu, merenung ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita punya ide di sini, sudah dapat ide, kita akan membuat desain atau sketsanya pada kertas atau apapun di situ, yang mana untuk memvisualisasikan ide kita dengan bentuk yang bagaimana. Nah, kalau sudah deal sketsnya atau desainnya, maka kita torehkan pada media utama yaitu kanvas, ya. Nah, kalau jadi kita presentasikan karya tersebut atau kita pamerkan supaya diapresiasi oleh khalayak umum, ya, seperti itu. Ini ada beberapa contoh bisa diamati karya seni rupa 2 dimensi dengan objek benda mati atau still life. Dengan objek makhluk hidup juga ada. Ingat, untuk keterampilan berkarya atau untuk terampil berkarya, ya. Tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi yang terutama adalah latihan dan kesungguhan dalam berkarya. Ini sudah sering saya jelaskan bahwa, Pak, saya nggak bisa gambar. Itu bukanlah suatu alasan. Tapi di sini yang penting kita mau belajar secara sungguh-sungguh, maka kita akan bisa, ya. Orang bisa itu karena terbiasa, ya. Pertamanya mungkin dipaksa, lama-lama akan menjadi biasa. Dan kalau sudah terbiasa akan menjadi bisa. Nah, itu adalah proses. Kita harus melalui proses itu, ya. Jadi jangan sampai kita, saya tidak bisa menggambar, maka kita putus asa dan tidak melanjutkan latihan atau tidak menyukai pelajaran menggambar dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena kemampuan berkarya seni rupa itu adalah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kamu syukuri. Ya, itu adalah dari materi kali ini yang sedikit banyaknya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di situ, biar nanti kita bahas bersama-sama baik di secara online ataupun di kelas, ya. Kita akan bahas apa yang kalian tanyakan jika kurang jelas, ya. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan.